welcome back to my YouTube channel. Hai guys, buat kalian yang baru ngunjungin channel aku, jangan lupa di subscribe dulu. Di setiap tutorialnya dibarengin dengan buku karya aku, jangan lupa dibaca ya. Di video kali ini kita bakal bahas sedikit lebih sensitif kali ya. Karena hari ini aku bakalan bahas tentang yang lagi kontroversi banget di dunia ini alias di Indonesia kita ini. Karena lagi covid-covidnya, tapi ada aja ya yang dilakuin sama pemerintah buat kita tuh semakin terasa gitu ya dunia covidnya gitu ya kayaknya. Tapi kali ini aku nggak sendirian karena aku mau undang teman aku yang dia itu sebenarnya pernah menjadi buruh dan juga sekarang mungkin bekerja dan berhubungan dengan pemerintahan. Oke, ini dia. Hai, sini dong. Hai. Jadi kalau kita tuh sekarang kayak lebih ke ngobrol-ngobrol singkat gitu ya. Yes, ngobrol apa ya? Hoax atau fakta kayak gitu ya. Nah, jadi si Omnibus Law ini kan yang lagi diperdebatkan oleh semua masyarakat di Indonesia, terutama di buruh gitu ya. Jadi apa sih Omnibus Law-nya itu? Oke, jadi gini ya. Sekarang tuh kan kita kemarin kita udah lihat ya demo besar-besaran rusak yang namanya tempat-tempat umum gitu yang seharusnya kalau kita mau demo ya demo gitu, nggak usah sampai merusak atau gimana ya, salurin lah kita aspirasi. Ya mungkin mereka emosi juga ya nggak sih guys? Bener. Jadi, sama pemerintah kayaknya. Karena kan, gini ya kita ngerasa ini nggak adil gitu di tengah COVID, tapi kok bisa-bisanya sih DPR itu mengesahkan RUU yang seharusnya ya kita masih harus mempertimbangkan ini dalam segi buruh dalam. Iya, jadi Omnibus Law-nya tuh apa? Jadi kan sebenarnya yang aku baca gitu ya. Jadi Omnibus Law itu dia itu sebenarnya hukum buat ketenaga kerjaan kan, cipta kerja gitu. Nah, dia juga udah diterapkan di beberapa negara termasuk Malaysia, Singapura, terus juga dia tuh awalnya dari Amerika kan. Nah, terus sekarang akan diaplikasikan baru akan diaplikasikan di Indonesia dan kita nggak tahu kan hasilnya itu efektif atau tidak. Nah, sekarang pas mau disahkan aja udah meresahkan gitu ya semua orang, masyarakat, mahasiswa. Iya, kayak kita tuh nggak setuju loh gitu. Nah, tapi di sini kita bakalan bahas tentang fakta atau hoax ya dari pasal-pasal, beberapa pasal yang kontroversi tentang Omnibus Law itu. Jadi di sini kita nggak membenarkan adanya Omnibus Law atau tahu menolak Omnibus Law gitu. Jadi ini cuman hoax atau fakta sih. Karena orang-orang yang ibaratnya DPR itu ngomong kayak gini, terus masyarakat tuh nggak terima. Nah, itu karena besarnya itu kan dari media sosial ya. Karena ada yang hoax mungkin, ada yang mendorong dari politiknya juga ya kali ya. Nah, kayak gitu. Jadi sekarang aku mau nanya beberapa pasal yang menurut kamu itu hoax atau fakta sih? Oke. Yang pertama di hukum Omnibus Law itu bener nggak sih kalau kontrak kerja si buruh itu dihapuskan? Jadi itu tuh boleh bikin kontrak kerja seumur hidup dan itu nggak diangkat jadi pegawai tetap. Itu hoax atau fakta? Enggak sih. Jadi sebenarnya gini. Enggak sih, outsourcing itu diganti dengan kontrak seumur hidup. Nah, itu ada di dalam Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 66 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003. Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu akan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jadi gimana? Jadi gini, nih kan di sini dijelaskan ya, pekerjaan didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ya intinya si perusahaan tuh boleh ngekontrak sampai enggak juga kontrak seumur hidup. Terus gimana? Jadi kadang ada gini, perusahaan membutuhkan seseorang dalam waktu tertentu. Misal saya butuh seorang tukang bangunan, tapi kan cuman beberapa bulan untuk ngebangun satu apa gitu. Enggak loh, ini kan yang misalnya buruh nih ada di perusahaan. Enggak satu cut. Oke guys, next question. Jadi, kamu ngangkat jadi kembali ke sana sumbernya gue sih kayak ada kayaknya orang kan maca ya udah tadi di
gitu. Jadi orang kan malah Kok masih terbalik? itu naon. Enggak sih. Oke, pertanyaannya adalah hoax atau fakta ketika cuti pekerja perempuan khususnya dalam head, terus dia melahirkan, terus dia misalnya keagamaan seperti itu ya, melakukan kegiatan keagamaan, itu tuh perusahaan tidak wajib membayar ketika dia cuti gitu. Benar nggak sih? Nggak benar. Kenapa? Gini, jadi dalam undang-undang ketenagakerjaan itu udah diatur bahwa ada cuti melahirkan, cuti segala, dan itu tidak dihapuskan dalam RUU Cipta Kerja di 2020 ini. Tapi kok ternyata yang hitsnya tuh yang hype banget tuh itu loh. Jadi perempuan tuh kayak semakin sedikit jaminan dalam kesehatan reproduksinya gitu. Jadi semakin sedikit karena kita dibatasi kalau misalnya melahirkan nggak dapet cuti, kalau cuti pun nggak dibayar gitu kan, kayak gitu. Head juga nggak dibayar kayak gitu. Tapi sebenarnya ya, kalau kita baca lagi nih di dalam RUU karena RUU Omnibus Law ini atau Cipta Kerja ini masih ada di dalam pasal 89 yang tadinya di 2003 itu ada di pasal 79 UU 13 tahun 2003. Nah, sekarang berubah menjadi pasal 89 tentang perubahan terhadap 79 yang UU 13 tadi, yang tentang ayat 1, pengusaha wajib memberi 1 waktu istirahat, 2 waktu cuti. Waktu cuti ayat 3 itu cuti yang wajib diberikan kepada pekerja yang buruh adalah cuti tahunan. Jadi setiap itu kan udah pasti cuti tahunan. Terus kedua, sedikitnya 12 hari kerja setelah buruh bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud di ayat di atas, perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi sebenarnya masih ada, cuman mungkin kata-katanya yang jadi dirubah. Gitu. Jadi sebenarnya kayak cuti per 12 bulan lu bisa cuti. Gitu kan. Itu masih bisa cuti, dan di sini juga diterangkan cuti wajib diberikan kepada buruh gitu. Jadi masih ada cuti-cuti kayak cuti tahunan, kan itu bisa diambil untuk cuti. Tapi kan cuti hamil ya beda tuh. Ya enggak sih? Enggak guys, jadi begini guys, ini hanya perubahan dari istilahnya konotasi atau kata-katanya yang dihapus. Mungkin kadang juga ya orang yang biasanya males baca panjang teuing gitu. Kalau harus baca cuti ini, inti pokok dari cuti itu kan udah jelas. Kalau cuti ada cuti haid, cuti melahirkan, cuti hamil, cuti yang lain lah. Iya, tapi gitu. Kan kalau kata kamu mengubah cuti konotasi itu mengubah konotasi ya secara bahasan ya. Aku kan ahli bahasa. Enggak ahli bahasa juga gua. Maksudnya setiap orang tuh bisa bebas memaknai arti bahasa gitu. Iya. Kalau menurut gue cuti ini ya nggak masuk gitu kan, mungkin ya si perusahaan bisa jadi kan ini nggak bisa cuti ini gitu, ini ya intinya hoax atau fakta itu kewajiban itu tuh dihapuskan gitu. Tetap ada yang namanya cuti guys, jadi kita tuh sebagai buruh masih cuti tahunan. Iya itu cuti tahunan, tapi cuti melahirkan cutinya dihapus gak? Jadi si cuti-cuti itu tetap ada gitu. Oke. Jadi tetap ada, tapi cuman mungkin lebih ke di pasal si RUU Omnibus Law ini cutinya jadi nggak disebutin cuti hamil, melahirkan kayak gitunya nggak disebutin. Jadi kalian bisa baca nih di pasal 89 tentang perubahan tentang pasal 79 UU 13 tahun 2003. Jadi masih dikasih cuti, cuman di sini dituliskannya adalah cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh. Iya, cuman kan yang dibahasnya itu adalah cuti kayak melahirkan, cuti-cuti yang termasuk ke perempuanan gitu loh, yang tidak disebutkan di situ. Jadi mungkin maksudnya perusahaan itu bisa memaknai kalau misalnya ya udah itu udah nggak akan ada cuti melahirkan, cuti apa gitu. Jadi perusahaan udah menyampaikan ini cutinya tuh udah ditahunin istilahnya mah. Lu tahun itu hamil, ya ada di cuti tahunan lu itu gitu. Cuti haid ada di cuti tahunan. Iya, jadi itu sehingga itu yang memberatkan bagi buruh ya, kaum buruh. Jadi gitu. saya pun merasakan teman-teman jadi buruh itu luar biasa karena saya pernah kerja di pabrik tuh 4 tahun bukan sebentar. Jadi saya juga ketika datangnya undang-undang ini juga
gila ya, tengah COVID gitu tiba-tiba RUU Cipta Kerja muncul gitu. Bukan yang RUU misalnya tentang COVID, tapi RUU ini muncul yang sayangnya Iya. banyak banget kayak buruh sekarang demo ke jalan, terus mahasiswa juga ikut terjun ke jalan ya, mungkin karena mereka menolak si RUU Cipta Kerja ini. Dan yang pasti yang teman-teman perlu tahu, teman-teman, ini masih RUU, masih rancangan undang-undang. Jadi kita bisa masih meninjau ulang mana sih RUU yang tepat gitu, mana sih RUU yang Tapi tidak tetap tepat, aja sih gitu. itu kalau misalnya secara bahasa ya, maksudnya kayak harusnya ada loh cutinya yang khusus disebutkan gitu. Iya. Itu beda dengan cuti Iya, kan tahunan misalnya gitu loh. kayak cuti gini kan, ini sebutnya cuti tahunan gini, tapi harus lebih spesifik mungkin ya, spesifik misalnya cutinya cuti tahunan atau cuti naon hungkul gitu kan ya, lebih spesifik. Iya, kalau misalnya awalnya ada cuti hamil, cuti melahirkan, terus tiba-tiba jadi cuti tahunan, ya beda lah cuti tahunan dengan cuti melahirkan. Iya, pasti mikirnya begitu orang-orang. Iya, Makanya gitu. kan perlu juga penjelasan, maksudnya dari si segi pemerintahannya sendiri, maksudnya dalam arti DPR-nya sendiri menjelaskan kepada audiensinya tuh begini loh maknanya, begini loh maksudnya kita apa gitu, seperti apa, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat kita ini gitu. Oke, jadi itu hoax, fakta. Fakta juga sih kalau kata gue. Ada fakta, ada fakta. Ini bener yang mana? Masih kepo, masih pingin Ya tahu. enggak, maksudnya tergantung sisi mana kita ngambilnya ya. Kalau Kita- kata gue itu fakta sih. Kalau kata gue sih itu hoax. Karena sebenarnya Fakta cuti lah. tidak ada. Iya, cuti tetap masih ada, tapi si cutinya itu yang khususnya dihapuskan gitu loh. Nah, jadi menurut kalian ini hoax atau Ya, fakta? komen di bawah ya. bawah ini. Oke, next pertanyaan ketiga adalah jadi dari waktu jam kerja itu minimal istirahat setengah jam, dan sekarang itu 6 hari kerja 1 hari libur gitu ya. Itu hoax atau fakta? Hoax. Karena menurut gue tuh Oh, terus jam lembur tuh dari 3 jam ditambah jadi 4 jam. Itu hoax atau fakta? Jadi kan ibaratnya kita nih lembur, misalnya pulang jam 3, lembur sampai jam 6 berarti kan. Nah, berarti harus pulang jam 7. Nah, itu hoax atau fakta? Itu baru dihitung lembur gitu. Sisanya berarti enggak. Hoax atau fakta? hoax. Nah, Kenapa hoax? Oke, kita akan bahas di sini tentang jam kerja. Wah, buat kalian kan yang kerja istilahnya taunya gini ya. Kalau kita kerja tuh 8 jam sehari. Bener gak sih? Istirahat 1 jam ya. Bener gak sih? Kayak gitu kan. Misalnya dari jam 8 sampai jam 5. Kalau kita udah kerja dari jam 8 jam 5, ya berarti itu udah masuk di kata maksimal kita dalam kerja ketika kita dihitung 5 hari kerja gitu. Jadi kalau kita jam 8 masuk, jam 5 pulang, itu artinya kita harus 5 hari kerja, 2 hari libur. Sedangkan kalau kita misalnya pulang jam 4 atau di bawah dari jam 5, itu jumlah hari kerjanya jadi 6 hari kerja, 1 hari libur. Nah, yang jadi pertanyaan di tengah masyarakat adalah tentang lembur. Yang asalnya 3 jam itu pasti dibayar. Benar gak? Tapi sekarang harus 4 jam baru lemburnya dibayar, gitu kan. Kalau di dalam undang-undang si Omnibus Law ini, jadi di Omnibus Law ini terlalu gini, tidak diperinci gitu, sehingga orang banyak menerka-nerka. Iya. Ya, kayak gitu. Kalau Jadi ibaratnya kan undang-undang yang udah buat rinci, terus tiba-tiba tidak diperinci. Jadi iya, kayak gitu akhirnya- kan. Ya itu yang menimbulkan masyarakat itu berdemo Demo, gitu itu. loh. Jadi intinya hoax atau fakta itu lembur jadi 4 jam. Hoax tetap, jam kerja masih tetap, jam lembur masih tetap, guys. Jadi lupa. Jadi masih tetap 3 jam gitu. masih dibayar, tetap berapapun jam lembur kalian tetap dibayar oleh perusahaan. Oh gitu. Oke. Terus terus apakah outsourcing itu dihapuskan? Enggak. Outsourcing tetap ada. Enggak, maksudnya di sini tuh hoax atau faktanya outsourcingnya dihapuskan atau enggak? Enggak, outsourcing tetap ada. Oh gitu. Oke. Next. Nah, ini 12 hoax yang tersebar di berbagai media sosial gitu ya. Oke, next. Ini ya tentang tenaga kerja asing gitu. Apakah tenaga kerja asing itu bebas masuk ke Indonesia? And why? Kenapa pemerintah nggak pakai jasa dari orang-orang Indonesia gitu? Gini ya, kalau kita balikin, TKW kita yang ke luar negeri juga banyak, guys. Bener gak sih? Hampir berapa persen orang-orang kita juga kerja di luar negeri, di China, di Hong Kong, di Malaysia, di Arab. Dan wajar gak sih kalau ada tenaga asing masuk ke Indonesia? Menurut lu wajar gak sih kalau ada tenaga asing masuk ke Indonesia?
Iya wajar, tapi kan masyarakat kita tuh gini loh, kalau di luar negeri ya mereka tuh mencari tenaga karena di luar negeri tuh nggak ada masyarakatnya yang mau gitu loh, kayak misalnya di Indonesia ke luar negeri tuh kan kayak misalnya jadi perawat, jadi itu karena mereka tuh nggak mau jadi perawat kayak gitu yang di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia kan masyarakat masih banyak sehingga masyarakat tuh masih membutuhkan lapangan kerja gitu loh. Jadi ketika ketika kita mikir, oh kita aja belum dapat kerja kok udah pakai tenaga kerja ngundang asing, kayak kan. gitu. Nah sekarang balik lagi nih ke orang Indonesia banyak, tapi apakah mereka ahli dalam mengerjakan satu hal? Kenapa satu perusahaan selalu punya satu tenaga asing, maksudnya tenaga asing teh? Karena mungkin dia punya ilmu lebih dari orang Indonesia yang akhirnya dipakailah tenaga asing itu untuk sebuah perusahaan yang memang orang Indonesia tidak bisa melakukan itu, tapi tetap ada pembatasan dari undang-undang yang si RUU Cipta Kerja ini nih ada di 42 ayat 1 UU 13 tahun 2003 itu berubah menjadi pasal 89 di RUU Cipta Kerja ini. Ini setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah pusat. Jadi nggak sembarangan juga tenaga asing di luar sana bisa masuk ke Indonesia. Mereka harus punya pengesahan dari pemerintah pusat bahwa mereka harus dipekerjakan di satu perusahaan itu karena alasan apa? Kayak di pabrik tuh udah jalan satu mesin Eropa. Nah orang Indonesia kan nggak mungkin langsung ngerti ngejalanin mesin itu, benar nggak? Butuh tenaga asing di situ yang sudah mengerti cara menjalankan mesin itu. Yang akhirnya mungkin harus ada tenaga asing yang masuk ke perusahaan itu guys, tapi tetap diatur gitu. Jadi itu mungkin dari satu case ya, tapi kan mungkin orang tuh banyak kasus-kasus yang lain yang sehingga mereka tuh ngerasa oh kok lebih pro ke tenaga asing sih daripada membudidayakan jasa-jasa orang-orang Indonesia sendiri gitu. Jadi intinya lu kalau mau jadi tenaga yang ahli gitu ya, belajar pendidikan, satu pendidikan, dua kompetisi kita tuh sebagai orang Indonesia harus ditambah. Maksudnya kita harus punya daya saing sehingga kita berani, kita mampu bersaing sama orang asing gitu. Jadi jangan sampai kita kembali dijajah oleh negara kita sendiri gitu. Oke, sekarang next pertanyaan ya, apakah pesangon akan hilang? Itu ya. No. Jadi ini nih ya, masalah pesangon tuh sebenarnya masih ada guys, cuman di sini pesangon itu apa aja sih? Dikurangi yang asalnya 37 apa 35 jadi 25. Iya, why itu tuh harus dikurangin? Kenapa? Itu kan harus karena ada alasannya ya guys. Gini guys, RUU Cipta Kerja ini dibuat bukan hanya berdasarkan buruh misalnya, bukan, tapi ini juga pertimbangan antara buruh dengan si pengusaha. Benar nggak sih? Nggak bisa kita di RUU ini lebih pro ke pengusaha, nggak bisa, lebih pro ke buruh juga nggak bisa, karena kan harus dua-duanya keseimbangan. Jadi akhirnya si pesangon ini dirubah, tapi dirubah dalam arti dikurangi yang harusnya berapa, 37 gitu, 30 mana yang tadinya 37 tuh diganti jadi 25. Nah itulah yang ngebuat orang-orang jadi oh ini kok jadi berkurang gitu kan ya. Tapi di RUU-nya ini nggak disebutin pengurangan, jadi tetap di dalam pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 UU 13 tahun 2003. Dalam hal ini terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja itu. Oh gitu. Jadi pesangonnya tetap ada, cuman mungkin jumlahnya yang lebih agak dikurang gitu, karena kan menurut si pengusaha, apalagi mungkin di tengah COVID kayak gini, tiba-tiba orang memikir untuk ya udahlah daripada gue nggak punya duit, gue mau ngundurin diri misalnya dari perusahaan, otomatis kan perusahaan misalnya harus ngasih pesangon nih dengan misalnya dia udah kerja beberapa tahun harus misalnya sampai 50 juta nih ngasih pesangon. Tapi kan dengan adanya RUU ini kan juga tidak terlalu memberatkan si pengusaha untuk membayar pesangon, karena kan sebenarnya si karyawan juga dapat jaminan, kayak jaminan ketenaga kerjaan yang akhirnya nanti bisa dijadikan uang atau seperti apa gitu banyak. Dan malahan walaupun uang pesangonnya dikurangi, tapi jaminannya justru ditambah
Jadi ke depan itu akan ada jaminan sebelum kita kena PHK atau pengangguran gitu. Jaminan sosialnya ditambah yang akhirnya ketika nanti orang-orang yang kena PHK atau orang-orang yang udah waktunya pensiun itu duitnya benar-benar dimanfaatin semanfaat mungkin. Jangan sampai bayar utang udah gitu misalnya udah nggak punya apa-apa gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi ketika nanti dia sudah kehilangan pekerjaan, seharusnya dia sudah mampu membuka lapangan pekerjaan. Nah, kayak gitu dari diharapkannya ya. diharapkannya. Jadi jangan berpikir wah uang pesangon yang sedikit gue jadi gini, enggak lah gitu. Yang penting kan kalau kita masih bisa manfaatin uang pesangon itu kan manfaat bisa usaha gitu kan, buka lapangan pekerjaan buat orang lain. Maksudnya kayak gitu. Jadi hoax ketika dibilang uang pesangon tidak adakan. Oke guys, jadi kesimpulannya adalah semoga dengan adanya ini yang pertama ya, baik dari buruh dan karyawan tidak ada yang dirugikan dan sama-sama Buruh sama aja bos. salah. Jadi buruh dan perusahaan. Iya itu tidak ada yang dirugikan dan semoga Omnibus Law ini masih tetap bisa di pertimbangkan lagi oleh pemerintah kita ya, biar lebih jelas lagi kemana maksudnya gitu ya, biar tidak ada yang dirugikan baik dari perusahaannya maupun buruhnya gitu ya. Nah terus harapannya juga buat yang kayak demo-demo gitu ya, mungkin boleh menyampaikan aspirasi ya, tapi jangan sampai merusak fasilitas umum. Sehingga aku baca tuh ya di berita kayak Pak Anies Baswedan aja nyiapin uang 20M buat renovasi gitu. Padahal kan sekarang lagi kondisi Covid gini, 20 miliar gitu kan bisa buat yang sakit, yang ngebantu yang UMKM gitu kan. Semoga negara kita lebih bijak lagi dalam memutuskan sesuatu. Dan gini, yang aku mau kasih tahu buat teman-teman. Jadi sebenarnya RUU Cipta Kerja ini bukan lebih ke hak-hak buruh juga. Di situ juga ada perizinan UMKM yang lebih dipermudah, proses-proses usaha yang tidak dipersulit prosedurnya oleh pemerintah gitu. Jadi jangan hanya karena ini banyak banget 1.200 lembar yang harus benar-benar dibaca dan iya, maksudnya jangan terlalu cepat lah ya, harusnya lebih dikaji ulang. Cuman yang sangat disayangkan dari DPR RI ini, kenapa harus sekarang? Kenapa nggak nunggu ini si Covid berlalu dulu, atau terus ditinjau ulang, berbicara dengan buruh, berbicara dengan pengusaha, dicarikan jalan tengah gitu. Jadi sehingga tidak terjadi konflik-konflik yang seperti sekarang ini. Iya. Gitu. Semoga Indonesia kita lebih baik lagi ya. Indonesia kita lebih baik, Covid cepat berlalu, masyarakat juga cepat bisa kembali menjalankan aktivitasnya dengan normal. Amin. Oke guys, buat kalian yang suka sama channel ini jangan lupa di subscribe, like, and share. See you on the next video. Yeah.